Coba Anda perhatikan baik-baik saat Anda sedang melangkah keluar dari rumah, gang kos-kosan, atau area pemukiman Anda hari ini. Anda melihat spanduk warna terang, laundry kilauan bersih dan wangi. Anda melangkah lagi sedikit, di seberang jalan ada ruko minimalis bergaya estetis bertuliskan Coin Laundry Self-Service 24 jam. Belum selesai rasa heran Anda, di sampingnya lagi ada toko kecil bertuliskan Spesialis Repaint dan Cuci Sepatu Premium. Rasanya kemanapun mata kita memandang di kota-kota saat ini, bisnis cuci baju ini tumbuh luar biasa subur, seperti jamur di musim hujan. Pertanyaan besarnya, mengapa bisnis yang kelihatannya sepele ini hanya urusan mencuci pakaian kotor bisa sengetat, sebanyak, dan menjamur sampai ke pelosok daerah? Apakah keuntungan bersihnya memang sebesar itu sampai semua orang mendadak ingin jadi pemilik laundry? Atau jangan-jangan ini cuma bentuk tren sesaat yang bakal redup beberapa tahun lagi? Rasa penasaran itu membuat saya berpikir, bagaimana kalau besok pagi saya nekat buka bisnis laundry saya sendiri? Berapa modal real yang harus saya siapkan dari dompet saya? Apa saja jebakan Batman yang bakal saya hadapi di minggu-minggu pertama? Dan bagaimana cara saya bertahan agar toko saya tidak gulung tikar dalam hitungan bulan? Yuk, mari kita bahas. Mari kita mulai simulasi ini. Hari pertama, saya duduk di depan meja kerja, membuka laptop, menyiapkan lembar kalkulasi Excel, dan mulai membedah realita lapangan. Langkah paling awal yang wajib saya putuskan adalah model bisnis laundry apa yang sebenarnya ingin saya bangun. Di lapangan, ada 3 jalur utama yang bisa saya pilih. Pilihan pertama, laundry kiloan konvensional. Ini adalah model bisnis paling klasik. Modal awalnya sangat ramah kantong. Saya hanya butuh 2 hingga 3 mesin cuci rumahan bukaan atas atau depan, setrika uap sederhana, timbangan digital, beberapa drum deterjen cair, dan memanfaatkan area garasi rumah atau menyewa tempat kecil. Target pasarnya sangat jelas, anak kos, mahasiswa, dan keluarga muda yang mencari harga murah dan ekonomis. Pilihan kedua, laundry coin atau self-service modern. Ini model yang sedang menjamur di kota-kota besar. Peralatannya bukan lagi mesin rumahan, melainkan mesin industri stackable, mesin cuci dan pengering yang ditumpuk tinggi. Pelanggan datang, membeli koin atau memindai kris, lalu mencuci sendiri pakaian mereka. Modal awalnya sangat membengkak. Satu set mesin industri saja harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Tapi nilai plusnya hemat biaya operasional harian karena tidak butuh banyak karyawan untuk menggosok baju. Pilihan ketiga, laundry on demand atau dry clean premium. Ini menyasar segmen kelas menengah ke atas, tidak fokus pada volume kilogram, melainkan pada perawatan khusus. Jas formal, gaun malam, sepatu sneakers, hingga tas kulit. Modal utamanya ada pada peralatan khusus dan kimia pembersih premium. Sekarang mari kita hitung modalnya. Jika saya memilih jalur laundry kiloan upgrade, yaitu laundry kiloan tetapi dengan standar kebersihan dan tempat yang lebih modern, berapa nominal angka yang keluar dari dompet saya? Pertama, sewa tempat sederhana di area strategis dekat kos-kosan, sekitar 15 juta sampai 20 juta per tahun. Kedua, 2 unit mesin cuci bukaan depan industri rumahan plus 1 unit mesin pengering gas, sekitar 18 juta hingga 25 juta. Ketiga, perlengkapan operasional, setrika uap boiler, timbangan digital, rak penyimpanan, meja kasir, keranjang, plastik kemasan, dan stok awal deterjen plus pelembut sekitar 7 juta sampai 10 juta. Keempat, renovasi ringan, spanduk depan dan biaya operasional awal 5 juta. Jika di total, saya butuh modal awal sekitar 45 juta hingga 60 juta. Angka ini kelihatan sangat masuk akal dan terjangkau untuk memulai sebuah bisnis, bukan? Tapi saat saya mulai menghitung simulasi operasional bulanan, saya baru sadar satu hal mengerikan. Membuka tokonya itu bagian paling mudah. Bagian tersulitnya adalah bagaimana cara saya bertahan ketika tetangga di sebelah kanan dan kiri saya juga menjual jasa yang sama persis. Sebelum saya benar-benar mengeksekusi rencana bisnis ini, saya harus paham dulu landscape pasarnya.
Kenapa sih bisnis laundry ini bisa menjamur begitu masif di mana-mana dalam 5-10 tahun terakhir? Setelah saya meriset dan mengamati perilaku konsumen, ada 5 faktor pendorong utama. Yang pertama, pergeseran gaya hidup dan waktu yang makin langka. Masyarakat urban di kota-kota Indonesia zaman sekarang bergerak sangat cepat. Waktu 24 jam sehari rasanya habis terkuras untuk bekerja di kantor, kuliah, atau habis di jalan karena terjebak macet. Setelah seharian lelah beraktivitas, mencuci baju, memilah pakaian, mengeringkan, dan menyetrika berjam-jam adalah hal terakhir yang ingin dilakukan orang. Menyerahkan pakaian kotor ke laundry dengan membayar 10.000 hingga 25.000 per paket adalah keputusan finansial yang sangat logis demi membeli kembali waktu istirahat mereka. Yang kedua, masalah ruang dan tata kelola. Coba Anda lihat tren tempat tinggal saat ini. Ukuran kamar kos makin efisien, unit apartemen makin kompak, dan rumah-rumah di area perkotaan makin minim lahan terbuka. Tidak ada lagi tempat untuk membentang jemuran panjang di luar rumah. Ketika musim hujan tiba, mencuci baju di dalam ruangan tertutup hanya akan menghasilkan pakaian yang lembab dan berbau apak. Laundry, terutama yang memiliki mesin pengering gas bertekanan tinggi, menjadi satu-satunya solusi instan. Yang ketiga, rendahnya barrier to entry atau hambatan masuk bisnis. Sisi inilah yang membuat para pemilik modal tergiur. Kalau Anda ingin buka usaha restoran, Anda butuh koki yang jago dan resep rahasia yang enak. Kalau Anda ingin buka bengkel, Anda butuh keahlian mekanik yang tinggi. Tapi laundry, SOP dasarnya sangat terstruktur dan mudah dipelajari. Terima baju, timbang, pisahkan warna, masukkan mesin cuci, beri deterjen, pindahkan ke pengering, setrika, kemas. Siapapun bisa menguasai proses ini hanya dalam waktu pelatihan beberapa hari. Yang keempat, narasi manis passive income. Banyak franchise laundry mengiklankan konsep tinggal buka toko, duduk manis, uang mengalir. Narasi ini sangat memikat bagi para investor pemula atau karyawan yang ingin punya bisnis sampingan. Mereka merasa bisnis ini bisa berjalan otomatis tanpa perlu diawasi setiap hari. Yang kelima, elastisitas demand yang tinggi. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia. Selama manusia masih memakai baju untuk beraktivitas setiap hari, cucian kotor akan selalu menumpuk. Bisnis ini tidak terpengaruh oleh tren musiman seperti makanan viral yang ramai 3 bulan lalu sepi. Namun, kalau bisnis ini begitu sempurna, kenapa banyak sekali tempat laundry yang baru buka 3 bulan, tapi begitu memasuki bulan ke-6, papan namanya sudah diturunkan dan tokonya dijual? Mari kita bongkar realita pahit di lapangan yang jarang dibicarakan di seminar-seminar kewirausahaan. Masalah pertama, perang harga yang merusak pasar atau price war. Ini adalah jebakan terbesar di bisnis laundry kiloan. Kalau toko Anda baru buka dan memasang tarif 7.000 per kilo, kompetitor di seberang jalan yang merasa tersaingin akan menurunkan harganya menjadi 6.000. Tidak mau kalah, toko di ujung gang memasang promo gila-gilaan 5.000 per kilo. Terjadilah fenomena yang disebut race to the bottom. Semua orang membanting harga demi mendapatkan pelanggan. Sampai-sampai margin keuntungannya bersihnya tinggal beberapa ratus rupiah saja per kilo. Akhirnya, tidak ada yang untung dan semua pemilik toko mati pelan-pelan karena kehabisan nafas finansial. Masalah kedua, biaya operasional tak terlihat. Banyak pemula hanya menghitung biaya deterjen dan air, padahal musuh terbesar bisnis ini adalah biaya energi dan pemeliharaan alat, listrik untuk mesin cuci dan setrika uap, gas LPG untuk mesin pengering, dan biaya perawatan rutin. Mesin cuci yang dipakai berputar non-stop 8 hingga 10 jam sehari akan mengalami keausan spare part. Ketika satu mesin cuci utama rusak, di tengah antrian cuci menumpuk, operasional Anda langsung lumpuh, dan biaya perbaikannya bisa menguras keuntungan Anda selama sebulan. Masalah ketiga, isu operasional dan human error. Di bisnis ini, Anda berurusan langsung dengan barang milik orang lain yang punya nilai sentimental dan finansial. Yang pertama, baju pelanggan tertukar karena pencatatan manual yang berantakan. Yang kedua, baju putih terkena luntur baju merah karena karyawan malas memisahkan. Yang ketiga, sweater mahal yang mengkerut akibat suhu pengering terlalu tinggi.
Satu kesalahan kecil seperti ini bisa membuat pelanggan yang marah memberikan ulasan bintang 1 di Google Maps, menyebarkannya di media sosial, dan merusak reputasi toko Anda dalam sekejap. Melihat semua resiko dan persaingan yang berdarah-darah itu, kalau saya tetap nekat ingin membuka laundry besok pagi, saya tidak boleh menjadi toko laundry yang biasa-biasa saja. Saya tidak boleh cuma menjadi tempat orang menaruh baju kotor. Inilah 3 langkah strategi unik yang akan saya terapkan dalam blueprint bisnis saya agar bisa bertahan dan menang. Yang pertama, menolak ikut perang harga kiloan. Saya tidak akan menjual jasa murah. Daripada memotong harga, saya akan menaikkan nilai pelayanan. Saya akan memberikan layanan free antar jemput dalam radius 2 km dengan minimal transaksi tertentu. Pelanggan cukup mengirimkan pesan di WhatsApp, dan kurir saya akan mengambilnya. Selain itu, saya akan menyediakan pilihan aroma parfum laundry, mulai dari aroma segar, manis, hingga aroma khas hotel bintang 5 yang bisa dipilih sendiri oleh pelanggan. Yang kedua, spesialisasi pasar. Selain laundry kiloan sehari-hari, saya akan mengalokasikan satu sudut toko untuk layanan khusus bermargin tinggi, laundry sepatu, helm, dan stroller bayi. Orang ragu mencuci sepatu mahal atau stroller bayi mereka di rumah karena takut rusak. Jika kita punya keahlian dan alat khususnya, kita bisa mengenakan tarif 30.000 hingga 70.000 per barang dengan margin keuntungan yang jauh lebih tebal dibandingkan laundry kiloan. Yang ketiga, menerapkan sistem langganan bulanan. Untuk mengunci loyalitas pelanggan dan memastikan cash flow toko tetap aman di awal bulan, saya akan membuat sistem langganan. Contohnya, paket mahasiswa hemat, 120.000 per bulan untuk kuota 20 kg. Yang kedua, paket keluarga ceria, 250.000 per bulan untuk kuota 45 kg plus gratis dry clean 2 kemeja. Dengan sistem ini, uang tunai sudah masuk ke kas toko saya di tanggal 1, dan pelanggan tidak akan berpindah ke toko kompetitor. Pada akhirnya, kita bisa menyimpulkan bahwa bisnis laundry menjamur bukan sekedar karena ikut-ikutan tren, melainkan karena kebutuhan dasar masyarakat urban yang memang terus meningkat setiap harinya. Bisnis ini sangat menjanjikan dan punya pasar yang tidak pernah mati. Tapi ingat, di balik tampilan mesin yang berputar dengan tenang dan aroma parfum yang wangi, ada manajemen operasional yang ketat, kontrol kualitas yang disiplin, dan strategi pemasaran yang harus dipikirkan secara matang agar toko Anda tidak tergilas oleh persaingan. Bagaimana dengan Anda sendiri? Jika Anda diberi modal besok pagi, apakah Anda tertarik untuk membuka bisnis laundry Anda sendiri di sekitar rumah Anda? Atau Anda adalah tipe konsumen yang lebih memilih mencuci baju sendiri di rumah demi berhemat? Coba tuliskan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Kalau Anda menyukai video simulasi dan analisis bisnis seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.